Bab 1755. Reuni terpenting untuk orang biasa. Saat Nathan hendak berbicara, dia melihat di belakangnya. Sekerumunan orang berlari padanya. Pemimpinnya adalah Cliven Fennel. Dia membawa banyak orang untuk mengejar Nathan dan yang lain. Nathan mengerutkan kening. Dia mulai menyalahkan atas ketidakmampuan Aaron Garrett dalam menangani masalah. Bahkan hal sekecil ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Kirana dan yang lain ketakutan saat melihat sekelompok besar orang datang. Tepat ketika mereka hendak berteriak. Tidak disangka Cliven Fennel dan yang lain berteriak. Melihat Nathan, semua orang seperti melihat hantu. Cliven Fennel memimpin kerumunan untuk segera mengubah arah dan berlari ke hutan terdekat. Ternyata Cliven Fennel dan yang lain bukan datang untuk mengejar Nathan, tapi pergi ke kuburan pemimpin tua untuk membuktikan siapa yang menyelamatkan Nana dari tangan Sekte Gazahar. Mereka sungguh aneh. Bukankah mereka datang untuk mengejar kita? Kirana dan yang lain sangat bingung dengan perilaku Cliven Fennel. Setelah Cliven Fennel dan yang lain tiba di makam pemimpin tua, mereka langsung meminta orang untuk membuka makam tersebut. Setelah melihat mumi di peti mati, semua orang mengerti. Pemimpin tua sudah tidak ada. Pemimpin tua sudah lama mati. Nathan adalah orang yang menyelamatkan Nana saat itu. Dialah yang menghancurkan Sekte Gazahar. Dari awal dia sudah mengatakannya. Tetapi tidak ada yang mempercayainya. Semua orang menyimpulkan pemimpin tua yang melakukannya. Oh ya, bukankah Tuan Clark mengatakan akan membantu kita sekali? Tanya Cliven Fennel. Betul. Kita harus menghargai kesempatan ini. Ternyata Nana adalah putrinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada talenta setinggi itu? Nathan membawa mereka bertiga kembali ke rumah di Anhemia. Kakek nenek tentu senang melihat Nana. Setelah mendengar bahwa Nana meninggalkan Zamaris, James dan yang lain merasa tidak senang. Lupakan. Melihat Nana setiap hari lebih baik daripada pergi ke Zamaris. Amanda dan Claudia memeluk Nana dengan erat. Bagi orang-orang biasa ini, reuni keluarga adalah hal yang paling penting. Apalagi beberapa waktu lalu, ketika negara sedang krisis, semua terbiasa dengan perpisahan. Mereka memahami pentingnya kasih sayang keluarga. Terutama keluarga Andersen dan Pramana yang melarikan diri. Kakek dan nenek sangat merindukan Nana. Jadi walaupun Nathan membawa Nana kembali, mereka tidak mengatakan apa-apa. Paman semua pergi ke negara Waregel. Kirana terkejut saat mengetahui hal ini. Nathan tersenyum tak berdaya. Dia telah melihat mereka di Waregel dengan mata kepalanya sendiri. Oh ya. Belum lama ada berita Waregel telah mengusir banyak orang dari Neslandia. Orang-orang ini berlarian keluar. Mereka sekarang menerima akibatnya. Mereka pantas mendapatkannya. James mengoceh. Rupanya berita deportasi ini telah menyebar ke seluruh dunia. Separah itu? Kirana bertanya. Ya, ini semua karena Master Misterius Neslandia yang memasuki Waregel seorang diri dan membawa Ernest Suarez berdua kembali. Waregel benar-benar marah. Mereka melakukan tindakan balas dendam seperti itu. James menjelaskan. Dan ku dengar Master Misterius itu dikirim oleh klan Seiryu. Klan Seiryu memang cukup kuat. Dengan adanya mereka, Neslandia pasti aman. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar. Ternyata nenek tua dari keluarga Andersen dan Philip yang datang. Begitu mereka memasuki pintu, mereka langsung menuju Nathan. Kakek, nenek, ada apa? Kirana bertanya. Anak-anak yang tidak berbakti itu. Mereka diusir dari Waregel. Kehilangan identitas dan harta mereka. Dan sekarang mereka ditelantarkan ke hutan belantara. Kami datang mencari Nathan untuk menjemput mereka dan mengembalikan identitas mereka. Bab 1756. Orang dewasa bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Beberapa orang menyatakan tujuan mereka. Semua orang terkejut. Ternyata mereka ingin Nathan menjemput orang-orang itu, sekaligus mengembalikan kewarganegaraan dan identitas Neslandia mereka. Tidak peduli bagaimana para orang tua ini memarahi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mengkhianati leluhur mereka. Tapi begitu terjadi sesuatu, bagaimana mungkin mereka tenang melihat anak-anak mereka menderita di luar? Sekarang walau ingin menyelamatkan mereka pun akan sulit. Pertama, dalam waktu dekat,
Tidak ada yang bisa meninggalkan Neslandia. Kedua, Joseph, John, dan yang lain tidak memiliki identitas sama sekali, sehingga mereka tidak dapat memasuki Neslandia. Master bela diri pun tidak terkecuali. Karena kemunculan klan Seiryu dan kemenangan atas aliansi Dominion. Sekarang para master tidak bisa berbuat sesuka hati. Semua harus mematuhi perintah prajurit Fradron. Bahkan jika ingin menjemput mereka kembali. Berdasarkan 2 poin ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kebetulan nenek mendengar Nathan kembali. Mereka bergegas mencari Nathan. Dengan identitas Nathan, menjemput mereka dan memulihkan identitasnya hanya butuh 1 kata darinya. Sangat mudah. Mereka memang mengkhianati Neslandia dan leluhur mereka. Tapi sebagai orang tua dan kakek nenek, apa bisa kita melihat mereka mati di negeri asing? Kami memutuskan untuk menjemput mereka semua untuk pulang. Ditentang pun kami tidak peduli. Nathan, kami datang ke sini khusus untuk memintamu menjemput mereka. Benar, hanya dengan 1 kata darimu. Mereka dapat dibawa kembali dan mengembalikan kewarganegaraan Neslandia. Nenek tua dan yang lain sangat sopan kepada Nathan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Mereka sudah melepas kewarganegaraan Neslandia. Tanya Nathan. Ya. Anak-anak yang tidak berbakti ini mengira Neslandia akan binasa. Jadi mereka melarikan diri satu persatu. Sama sekali tidak mendengarkan kami. Mulan menangis. Nathan tertawa. Kalau begitu bukankah mereka semua sudah dewasa? Ya. Kenapa? Philip menjawab tanpa sadar. Karena sudah dewasa. Maka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Aku percaya bahwa mengkhianati Neslandia jelas bukan keinginan mereka sesaat. Setelah meninggalkan Neslandia, baik maupun buruk, mereka harus menanggung semuanya sendiri. Nathan berkata dengan serius. Hah, kamu? Apa maksudmu? Baru kemudian beberapa orang bereaksi. Maksudku sangat sederhana. Aku tidak akan pergi. Karena mereka meninggalkan Neslandia. Mereka seharusnya tidak kembali lagi untuk selamanya. Aku juga akan mengeluarkan perintah. Orang-orang yang meninggalkan Neslandia tidak diizinkan untuk kembali. Tidak ada pengecualian. Sikap tegas Nathan mengejutkan semua orang. Kamu berani? Nenek tua berteriak. Kenapa aku tidak berani? Nathan mencibir. Karena mereka pergi. Mereka bukan lagi orang Neslandia. Tidak perlu kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Jangan karena Matteo dan yang lain terbiasa berselisih denganmu. Jadi kamu balas dendam pada mereka. Mulan langsung berkata, betul. Kita satu keluarga. Apa kamu tega melihat mereka mati di luar? Raja macam apa kamu sekarang? Tidak mengenal saudara-saudaramu. Ingin membunuh keluargamu. Semua orang mengoceh. Bahkan Claudia dan Amanda membujuk. Nathan, ini bukan masalah besar. Coba kamu urus. Hanya 1 kata darimu saja. Lihat betapa khawatirnya kakek nenek. Nenek tua teringat sesuatu dan segera meminta Kirana untuk membujuknya. Kirana berdiri di samping Nathan. Aku ikut pendapat Nathan. Aku tidak peduli dengan masalah ini. Terserah mereka mau berbuat apa. Bersambung.